Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa sekolah dasar dan orang tua di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan nasi kotak saat pembagian rapor. Kawanan geng motor saling serang dengan senjata tajam di Kota Bogor. Ulah geng motor membuat pedagang di sekitar lokasi sepi pelanggan. Protes aplikasi bertarif rendah, ribuan sopir ojek online di Kota Bandung desak pemerintah menindak aplikator yang mengoperasikan aplikasi tersebut. Ribuan sopir ojek daring berunjuk rasa di depan gedung sate Kota Bandung. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak aplikator yang memberikan tarif murah di bawah batas sehingga mereka kehilangan pelanggan. Kita duduk bersama, naik mobil komando. Ribuan sopir angkutan online yang tergabung dalam gerakan Bersatu General atau Gerbak menggelar protes di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat Selasa pagi. Mereka mengeluhkan kehadiran aplikasi yang memberikan tarif murah di bawah batas sehingga mereka kehilangan banyak pelanggan. Para ojol ini meminta pemerintah menindak tegas aplikator yang mengoperasikan aplikasi tarif murah tersebut. Tuntutannya kami itu terkait masalah perubahan tarif. Tarif yang ada di R2 aja menurut keputusan regulasi yang ada itu hanya 2.000 tarif bawahnya. Jadi kita minta sekarang sudah tidak relevan lagi karena BBM yang semakin naik, spare part dan lain-lain juga tuntutan hidup juga sudah naik. Untuk R2 itu kita mengajukan 2.600 tarif bawahnya dan tarif untuk tarif terdekatnya itu 11.600. Kemudian untuk R4 kita mengajukan di angka 5.000 tarif dasarnya, tarif atasnya 10.000 dan tarif terdekatnya rentang 4 km itu kita mengajukan 24.000. Tarif murah dianggap sopir ojol bertentangan dengan Permen Hub nomor 118 tahun 2018. Pada aturan disebutkan tarif batas bawah Rp2.500. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan orang yang merupakan siswa sekolah dasar dan orang tua murid di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan. Mereka mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan buang air besar usai menyantap nasi kotak saat acara pembagian rapor. Ambulans silih berganti membawa siswa sekolah dasar serta orang dewasa ke Puskesmas Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mereka terpaksa dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala yang sama, yaitu mual, sakit perut, muntah, hingga buang air besar. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisi ayam goreng dan saus. Tim medis puskesmas hari itu terlihat sibuk menangani para pasien. Sebagian besar pasien harus diinfus karena mereka banyak kehilangan cairan. Hingga Selasa sore korban yang diduga keracunan berjumlah 110 orang. 93 orang diantaranya merupakan siswa SD Gandasari, Sindangkerta. Para korban menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah saat kegiatan pembagian rapor pada Senin kemarin. Namun keesokan harinya siswa dan orang tua yang mengonsumsi makanan tersebut mengalami gejala yang sama. Mual, soalnya saya masuk angin, udah dikerokin di tebal kayu putih. Pada subuh-subuh jam 3 mencret, muntah. Habis makan apa katanya, Bu? Mungkin nggak tahu dari sekolah ya. Habis saminan. Habis ini kenaikan kelas. Ya, kenaikan. Rabu pagi, korban yang diduga keracunan makanan bertambah menjadi 118 orang. Mayoritas korban dirawat di IGD Puskesmas Sindangkerta, sedang beberapa korban dirujuk ke RSUD Cililin karena kehilangan banyak cairan. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan dengan menanyakan sejumlah saksi. Hasil pengecekan data dan penyelidikan, kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari mulai kepala sekolah, penjual selaku yang dipesankan makanan ayam goreng chicken. Sampel makanan dibawa ke laboratorium kesehatan daerah untuk diperiksa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.
Kawanan geng motor kembali berulah di Kota Bogor sehingga meresahkan warga. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata tajam saat saling serang dengan geng motor lain. Warga berharap polisi lebih proaktif mengusut kawanan geng motor ini. Dua kelompok geng motor terekam kamera amatir warga saling serang di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Minggu dini hari. Salah satu anggota geng motor terlihat tidak berdaya dan berusaha menyelamatkan diri dari kejaran geng motor lawan. Ulah geng motor membuat warga sekitar ketakutan lantaran mereka menggunakan berbagai senjata tajam. Tidak hanya menakutkan bagi warga, ulah geng motor ikut memukul pelaku usaha kecil di sekitar lokasi karena dicitrakan sebagai daerah rawan geng motor sehingga sepi pembeli. Pakai senjata tajam juga itu udah mengerikan. Ya, pembeli juga semua takut sini. Apalagi udah viral kemarin kan videonya. Jadi yang kesini juga pada takut. Berarti sepi dong jadinya? Ya, ngaruh juga jadi sepi. Kang? Ingin ditertibin lagi ya, ditertibkan lagi lah kayak kemarin-kemarin. Sempat gak ada tuh tawuran. Tapi gak tahu ini sekarang kenapa ada lagi. Warga berharap polisi lebih proaktif memburu geng motor ini tanpa harus menunggu laporan dari korban. Di lokasi tersebut memang berhimpitan atau berbatasan dengan wilayah dari Kecamatan Bogor Timur, sehingga di Jalan Raya Tajur, demikian. Mungkin langkah-langkah kepolisian sendiri? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, ya kami mengembangkan segala macam informasi di sekitar TKP atas pelaku-pelaku yang terlibat, termasuk juga mencoba mengindikasikan terhadap korban-korban yang luka-luka, tapi sampai dengan hari ini bahwa belum ada korban yang melaporkan sebagai korban pembacokan ataupun penganiayaan, dan kami juga di lapangan. Polisi berjanji mengusut geng motor berbekal rekaman video amatir yang beredar di media sosial. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan dan 8 terpidana terus mengalir. Ratusan warga Kota Cirebon menggelar aksi dan doa bersama agar para terpidana segera dibebaskan. Warga meyakini Peggy dan 8 terpidana tidak terlibat pembunuhan Vina dan juga Eki. Warga Karya Mulia di Kecamatan Kesampi, Kota Cirebon turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap Peggy Setiawan dan 8 terpidana yang sudah divonis bersalah. Warga bergabung secara spontan lantaran prihatin kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu tak kunjung tuntas. Warga meyakini Peggy dan 8 terpidana itu tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Berapa yakin Pak kalau 8 terpidana ini tidak bersalah Pak dari warga sini? Seyakin-yakinnya, saya tidak ada sedikit pun percaya kalau warga saya itu pelakunya. Karena secara garis keturunan pun mohon maaf dalam tanda kutip, mereka itu anak-anak yang taat. Kemudian dari keseharian pun saya tahu keadaan keluarganya dan saya tahu persis kondisi mereka, anak-anak yang taat. Dan saya selalu berbicara apa adanya. Yang saya pernah dimunculkan di media pun itu ada yang namanya Dirman, itu anak yang benar-benar taat dan patuh, dia selalu sholat tepat waktu. Warga membentang berbagai spanduk yang berisi sindiran keras terhadap buruknya penegakan hukum di tanah air. Warga juga melantunkan doa agar Peggy Setiawan dan 8 terpidana segera dibebaskan. Turut hadir keluarga para terpidana dan ibunda Peggy Setiawan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua yang peduli sama Peggy, juga para terpidana yang lain. Saya dengan doa ini semoga anak saya juga para terpidana yang lain bisa bebas, bisa menghirup udara bebas dan anak saya bisa keluar secepatnya. Aksi keprihatinan berlangsung tertib selama 1 jam. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Suasana haru mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama asal Cianjur. Keluarga menyambut mereka dengan tangis bahagia karena pulang dalam kondisi sehat. Tangis bahagia pecah saat jemaah haji tiba di halaman gedung asrama haji Cianjur Selasa sore.
Keluarga menyambut kepulangan keluarga yang baru menunaikan haji dengan rasa gembira. Mereka yang pulang adalah jemaah Kloter 1 Cianjur. Satu dari jemaah haji langsung dirujuk ke RS karena sakit. Alhamdulillah jemaah haji asal Kabupaten Cianjur sebanyak 440 jemaah tiba di asrama haji Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Seluruhnya jemaah itu 432, cuman yang hadir yang sampai di sini sejumlah 431 karena yang satu langsung dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur karena mengalami kecapean, mungkin kelelahan, sakit, sehingga harus dirujuk langsung ke Rumah Sakit. Dari seluruh yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jemaah haji yang tergabung pada Kloter 22 Jawa Barat atau Kloter 2 di Cianjur meninggal dunia lantaran sakit. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Jembatan gantung yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Garut kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai jembatan yang terbuat dari anyaman bambu sudah keropos dan jembatan selalu bergoyang jika dilintasi warga. Jembatan gantung yang berada di Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut kondisinya sangat tidak layak. Lantai jembatan yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sudah kering dan keropos sehingga membahayakan penggunanya. Saat digunakan warga untuk menyeberangi sungai, jembatan kerap bergoyang. Warga yang melintas pun harus berhati-hati. Hal itu disebabkan karena jembatan ini memiliki panjang 60 meter tanpa penopang di bawahnya. Jembatan ini menghubungkan Desa Depok dan Desa Tegal Gede. Jembatan biasanya digunakan oleh warga untuk beraktivitas seperti pergi ke sekolah maupun ke sawah. Warga khawatir melintasi jembatan saat musim penghujan karena aliran air sungai cukup deras sehingga membahayakan warga. Seperti kebiasaan gitu, kebiasaan sehari-harinya. Ada yang kerja ke sini, lalu lalang gitulah orang-orang. gitu. Sekolah ada cuma satu. Gitu. Madrasah itu tuh Cerinu. Ke madrasah. Cerinu, Anak ya. sekolah ya? Ya, ini enggak. Kalau musim hujan ya takut. hujan. Itu airnya besar. Besar ya Pak ya? Apalagi jembatannya goyang-goyang ya Pak ya? Goyang. Ya kalau bawa seperti suluh gitu, padi ya pasti goyang. Goyang ya, susah. Sejak dibangun, jembatan ini belum pernah tersentuh perbaikan. Ironinya, material seperti besi dan kawat seling yang digunakan untuk membangun jembatan merupakan sisa dari pembangunan jembatan lainnya. Warga berharap adanya pembangunan jembatan dari pemerintah setempat untuk kepentingan aktivitas warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.